Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazibini Gumilang dari TRI 2A dengan NPM 24782024. Di sini saya akan melakukan hands-on video yang ada di Mini Project 2. Di sini kita akan melakukan video penjelasan deskripsi mengenai API yang dibangun. Yang pertama ada deskripsi mengenai API yang dibangun, penjelasan mengenai endpoint yang dibangun oleh API, yang ketiga keamanan, autentikasi, dan otorisasi yang dilakukan pada API, yang terakhir demo program. Di sini kita akan menjelaskan dulu itu apa itu API, ya, yang bisa kita lihat di sini. Jadi API sendiri itu memiliki dasar stateless dan research oriented. API adalah mekanisme saya menggunakan HTTP API ini. API sendiri berarti Application Programming Interface, kumpulan prosedur dan fungsi yang dapat dipanggil untuk membuat aplikasi perangkat lunak. Jadi dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak, API berisi metode-metode yang digunakan dalam komunikasi antar komponen. API banyak digunakan di web, sistem operasi, database software, dan hardware. Salah satu teknologi RESTful API. Nah, jadi API ini dibangun menggunakan framework Flux dan berfungsi sebagai backend dari sistem. Nah, di sini di API di sini kita disuruh melakukan mengembangkan sebuah REST API itu sistem penyewaan film. Jadi kayak misalnya contohnya seperti Netflix, kita bisa menyewa. Kalau Netflix kan bisa menyewa banyak film ya dalam satu akun. Nah, di sini saya akan membuat sebuah rental movie, atau kita akan menyediakan sebuah ini. Ya, ini menjadi proses sewa film seperti layanan streaming sederhana. Sistem akan menyediakan fitur kepada pengguna untuk melihat film umum dan menyewa film. Nah, seperti itu. API ini dikembangkan bertahap. Yang pertama tadi itu menjelaskan mengenai mencakup pembuatan endpoint CRUD, create, read, use, and delete. Dan ada integrasi database, jadi nanti filmnya itu dia akan disimpan di sebuah database. Nah, dan yang kedua ada penerapan atau autentikasi. Jadi ini adalah nanti kita bisa sebuah fitur keamanan dan serta otoritas berbasis role. Jadi ada role, ada yang di kode saya ada movie, user, dan rental. User, admin, member, dan guest, tamu. Nah, yang di lab season 11 sendiri di sini ada setup dan CRUD dasar. Di sini mahasiswa membuat struktur API Flux dan dapat membuat endpoint CRUD, create, read, update, delete tanpa autentikasi. Nah, di sini ada di CRUD itu sendiri ada disuruh membuat get movies ini bisa melihat semua film. Get movies ID ini bisa melihat film tertentu berdasarkan ID, post, menambahkan film baru, dan put, mengubah data ID dan delete. Kita langsung saja ke kodenya di sini. Nah, di sini saya sudah membuat CRUD movie. Pokoknya di sistem ini ada 3 entitas utama: movie, user, dan rental. Nah, di movie sendiri dia tuh dapat menyimpan data film, judul, genre, dan status kesediaan. Di user ada pengguna aplikasi yang memiliki 3 role, yaitu guest, member, dan admin. Dan di rental sendiri kita bisa mencatat transaksi penyewaan film oleh pengguna, dan pengguna juga di rental dia dapat menyewa filmnya di rentals.
Tapi dia harus jadi member dulu. Nah, karena kita akan register menggunakan, kalau dia register, dia akan menggunakan role-nya itu guest, yaitu tamu. Jadi dia belum menjadi member. Nah, kalau menjadi member nanti kita akan menjadi admin. Nah, kita akan di user ini kita akan update role dia menjadi member. Nih, di sini kita akan bisa dapat mengubah role guest menjadi member. Nah, yang kedua penjelasan ini kita akan yang kedua ada penjelasan mengenai endpoint yang dibangun. Nah, ini kita mulai nih. Nih, di endpoint movie sendiri dia ada, kan tadi kan udah di endpoint movie sendiri dia ada get movies, dapat melihat semua film. Ada get movies ID, dapat melihat film berdasarkan ID tertentu. Di sini ada pause movies, yaitu kita dapat menambahkan film baru gitu. Misalnya film apa aja yang kita tambahkan. Terus ada put, dia dapat mengubah data film. Nah, di sini put ada dua. Yang satunya put ID status. Jadi dia dapat mengubah status ketersediaan film. Misalnya film yang pertama disewa oleh penyewa pertama, nanti status kesediaan di sini available. Nanti di available sendiri dia akan membuat status filmnya kalau misalnya dia ada berarti true, kalau tidak ada udah disewa dia akan mengubah jadi false. Nah, terus ada delete. Di delete ini kita dapat membuang film yang sudah ada, menghapus. Nah, di endpoint user dia eh, ada user. User ini pengguna. Nah, di sini usernya ada get user, dia dapat melihat semua user. Terus ada get user ID, dia dapat melihat data ID user berdasarkan ID. Terus ada post user, di post user ini bisa membuat user baru. Tapi di sini membuat user barunya hanya admin ya. Nanti kita jelasin lah. Ini kan masih yang kedua. Yang ketiga ada put user, dia dapat memperbarui role. Di sini memperbarui role-nya, dia mau jadi member, admin atau guest. Yang terakhir ada delete ya, dia menghapus user. Nah, yang terakhir yang ada lagi endpoint register dan login. Nah, di register ini dia akan membuat dia akan menambahkan user, tapi di sini kalau dia menggunakan register ini dia akan kalau dia buat user role-nya udah pasti guest. Di login ini ini nanti di penjelasan yang ketiga yaitu autentikasi. Nah, nanti kita jelasin login ini. Yang terakhir ada rentals. Di rentals ini dia adalah ya kalau kita mau nyewa film di sini di post rental ini. Terus ada lagi get rental sini, melihat data film yang disewa. Get rental ini melihat riwayat penyewaan pribadi, apakah kita sedang nyewa film apa. Nah, if name min debug ini adalah kalau mau menjalankannya kita menggunakan ini if name parent. Nah, di situ ada 3 modul ya. Modul pertama ada ada yang buat endpoint-nya dan buat ya ini flux import buat menjalankannya juga. Nah, di sini. Nah, nanti kita jelasin dulu satu-satu. Pokoknya dia buat menjalankan dan membuat menyimpan endpoint-nya di database. Di database ini dia buat menyimpan ke database menggunakan SQL Alchemy. Nah, di model sendiri dia adalah class
request dari movie user dan rental. Dia buat pokoknya dia buat ini buat ini kita menggunakan ini buat nambah di endpoint post itu dia menggunakan stringnya seperti ini. Nah, yang ketiga, kita akan melakukan penjelasan keamanan, autentikasi, dan otorisasi yang dilakukan. Nah, di sini kita menggunakan autentikasi JWT, JSON Web Token. Jadi di yang tadi di app.py dia akan di sini ada nih login, post login. Jadi di sini dia akan kalau kita login menggunakan admin, dia akan mendapatkan sebuah token. Nah, token ini tuh buat login di movie user rentals. Dan di sini misalnya di rental sendiri nih, di rental dia di rental get sini. Jadi dia yang bisa nge-get rental ini cuman admin nih, admin. Nah, di sini JWT required-nya itu. Dan nah, yang login bukan cuma hanya admin, misalnya member bisa mengakses di rental buat nyewa filmnya. Dan gue hanya bisa registrasi dan login doang. Dia belum bisa menyewa film. Nah, hashing-nya di sini disimpan dalam bentuk hash menggunakan PBKDF2 SHA untuk meningkatkan keamanan. Mana sabar. Ini di register ini dia menggunakan hashnya password ini menggunakan metode PBKDF2 SH256 untuk meningkatkan keamanan. Nah, untuk validasi error handling ini misalnya kalau si member mau bisa menambah film, dia akan mendapatkan message akses tidak diizinkan, hanya admin dapat mengubah status film. Nah, kita akan menjelaskan kodenya satu-satu. Dari modul database dulu. Nah, di modul database dia ada from flags ini yang berarti modul ini mendefinisikan instant DB dari SQL Alchemy. Nih, kalau mau lihat bisa di sini apa sih saya di sini melihatnya menggunakan DB browser untuk melihat database yang disimpan menggunakan di sini dia kalau kita nambah film dia akan membuat database-nya di SQL Alchemy, di DB SQL Alchemy dia akan menyimpannya di sini. Nah, kalau untuk melihatnya di instan ini kita menggunakan DB browser SQLite. Jadi dia akan menyimpan data filmnya yang apa aja sih yang ada nih, ada The Besaner, Doll Closer, Conjuring, ini ada 5 film berarti yang disimpan di datanya. Terus nah di sini kita juga bisa ngeliat usernya tuh ada siapa aja sih. Di sini ada Yas, Paus, Jini, Zoro, Gita. Nah, yang dimana Yas ini ada role-nya itu member, Paus itu admin, Jini itu member, Gita itu guest. Nah, ini passwordnya dia akan seperti ini kalau kita menggunakan tadi hash password
mana ini kalau kita menggunakan word security ini. Nah, file ini kan di modul akan diimport agar bisa secara konsisten. Yang kedua ada model sendiri. Ini ada class movies. Nah, class movies ini merepresentasikan table movies. Nah, kita close dulu ya. Kita close database dulu. Nah, dia akan merepresentasikan table movies. Di sini ada nah, ini mengubah objek menjadi dictionary untuk JSON. Nanti di post kita kalau buat menggantikan itu kita akan menggunakan sebuah aplikasi Postman. Ada user, ada rental. Nah, di py sini ada ini buat importnya lah dari model sama database. Nah, ini ada Flux ini itu buat setup konfigurasi database dan JWT. Nah, JWT secret key sendiri ini untuk mengenkripsi token. Nah, yang DB init sama JWT manager sendiri ini itu untuk inisialisasi objek database dan JWT. Nah, kalau yang app before request ini yaitu otomatis membuat semua table sebelum permintaan pertama dikirim. Jadi dia akan membuat tabelnya. Oke. Nah, kita aja sih yang bisa menjelasin, sabar. Kita udah menjelasin semua mengenai endpointnya, keamanannya udah. Kita tadi menggunakan hash ini, menggunakan basic security, generate password hash. Sekarang kita akan demo merunning semua endpoint. Di sini kita akan dari awal dulu kali, nggak usah, langsung aja ke movie aja kali ya. Satu-satu, movies, user, sama rentals. Nah, kita akan login dulu sebagai admin. Di sini saya sudah ada adminnya, namanya username-nya pause, menggunakan pause 123. Kita send lagi. Nah, ini kalau sekalian copy. Jadi di sini kita tuliskan movies, kita akan melihat movies apa aja yang ada di sini. Nah, di sini kita pertamanya dia akan gini. Nah, di sini kita menggunakan barrier token karena agar bisa login ke get movies ini, yang memasukkan get movies ini. Nah, di sini terlihat kan ada beberapa movies, ada Ghost Runner, Drawing Closer, The Conjuring, Toy Story, dan FCM. Nah, di sini juga dia available true, berarti belum ada yang nyewa. Nah, kalau available-nya false ini dia berarti sudah ada yang menyewanya. Nah, itu get user ID, jadi dia bisa melihat berdasarkan ID misalnya ke yang kedua. Nah, jadi dia akan menampilkan ID yang kedua saja. Nah, yang habis itu kita akan post ya. Post itu berarti menambahkan sebuah film. Nah, misalnya ini ada insert, dia menggunakan string seperti ini. Misalnya inception ini, kita akan post. Coba kita post. Create hasil, jadi
ini udah berhasil di post. Oke. Nah, habis itu uh, apakah sudah berhasil, udah ada di datanya? Lihat, ini udah ada nih Inception. Nah, oke. Nah, setelah kita yang kedua ada put. Put itu yang berarti mengupdate. Nah, jadi kita akan mengupdate misalnya ini dulu. Misal kita mau update yang Toy Story 4 nih. Kita ambil ini dulu nih. Put. Misalnya kita mau, misalnya ada Toy Story 3. Kita put. Apa kabar? Kenapa nggak bisa? Oh, kita harus tambahin ini ID-nya. Yes, 4. Nah, berhasil. Nah, tadi juga ada exception apa errornya. Jadi kalau kita nggak nambah di put sendiri, dia harus ada 4. Misalnya ID berapa sih yang mau diubah. Terus kita lihat apakah udah keubah. Udah ya, nih kita udah mengganti filmnya menjadi Toy Story 3, mengupdate filmnya. Nah, yang terakhir kita akan mendelete sebuah movies. Nah, di sini tambahin ID dulu kalau mau mendelete sebuah movies. Misal kita mau mendelete movies yang Inception ini, ID-nya ID 6. Nah, movie delete. Itu. Jadi di endpoint movie udah semua kita jelasin dari get ID, post, pull, atau update sama delete. Kalau nggak salah di ID dia postnya ada 2 apa enggak? Oh, postnya cuma 1, yang ada di ada nih kan status. Yang status ini dia tuh dapat mengubah status film, misalnya yang tadi true or false. Jadi misalnya ini available-nya masih true, jadi dia masih status put 4 status. Kalau nggak salah dia cuman di nah gini doang. Ini kan true, kita ubah ke false. Nah, sudah menjadi false. Jadi udah, kalau ini ada yang nyewa. Nah, tapi karena ini belum ada yang nyewa, kita ubah lagi ke true. Udah nggak lagi kan ke true. Oke. Jadi itu endpoint di movie. Sekarang kita akan melakukan endpoint di user. Nah, ini juga sama di user, kita harus ini lagi ya, jangan lupa tokennya.
di sini dia ada beberapa, bisa melihat user semuanya, terus bisa melihat user berdasarkan ID. Yang terakhir kita bisa melakukan post user. Nah, di sini yang bisa melakukannya hanya admin, karena di user sendiri nih kayaknya kebanyakan admin deh yang bisa melakukan post delete itu, karena ini user sendiri kan udah pasti butuh keamanan yang tinggi ya. Maaf Bu ya kalau penjelasan tadi saya keluar, tadi kayaknya saya disuruh Bu. Maaf sekali Bu. Nah, jangan salah loh. Apa password ini, token ini dia tuh memiliki apa? Memiliki, kalau nggak salah dia tuh memiliki waktu. Jadi nanti misalnya tokennya tuh bisa expired. Salah dikit harusnya. Belum expired ternyata. Nah, sekarang kita akan melakukan post. Udah pasti kalau di post ini role-nya harus member, karena dia langsung admin yang membuat. Atau juga bisa kita membuat admin kedua. Caranya dengan seperti ini. Salah. Habis itu username. Wah. Tuh. Username. Kita kasih nama dulu. Siapa username, misalnya Aloy. Username terus password. Passwordnya itu misalnya CA 123. Nah, terus role-nya itu member. Jangan lupa gini. Coba kita set. Nah, berhasil member Aloy. Terus oke. Habis itu kita akan coba kita lihat dulu aja get. Aku udah ketambah. Nah, udah ya. Sabar. Tuh Aloy. Terus kita akan, karena ID 1 nggak ada nih, kita bisa nggak sih update dia ID-nya jadi ID yang kita /7. Nah, ini kita salin. Put
kita ubah ID-nya dia ini menjadi ID 1. Bisa, apakah bisa? Coba kita get. Nggak bisa deh. Nah, ya deh. Nah, terus kita juga bisa dapat mengupdate. Udah itu doang. Habis itu kita akan coba ngedelete ID 7 ini yang kita telah bikin. Bisa user dihapus, terus kita lihat lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh exception handling. Jadi kan tadi kita udah menghapus member yang member tadi, user ale tadi, dia salah satu ini. Nah, sekarang masih ada ini ya. Nah, sekarang kita akan rental login dulu kali. Login menggunakan member ya. Member apa contohnya? Member siapa sih? Zoro. Kita akan gunakan member Zoro. Nah, member tuh bisa ngapain? Ini saya karena sudah ini kalian bisa nyimpan ini juga di notepad ya biar nggak lupa. Ini karena saya masih hafal. Nah, isinya kita udah masuk ke member. Di member kita akan coba bisa nggak sih di movies ini bisa nggak kita lakukan get movies. Salah. Nah, ini juga salah satu exception handlingnya missing authorization, jadi kita belum mengisi tokennya. Akses tidak diberikan hanya net daftar pengguna. Tapi kita tadi Zoro ke berapa ya? Ke 5 kali, ke 5. Dia dapat, tapi di user sendiri dia tuh dapat melihat ID-nya dia sendiri, jadi nggak bisa melihat ID yang lain. Dia nggak bisa melihat ID-nya yang lain. Misalnya kita melihat ID yang satu nih, misalnya dia nggak bisa nih. Seru banget. Ketiga nggak bisa. Nah, di movies juga dia tidak dapat, misalnya ini get movies. Ini nih token expired nih. Kita lupa ganti. Dia di movies dia dapat melihat daftar filmnya yang mau. Benar-benar, tapi dia nggak bisa pause pasti. Saya pause apa? Dia misalnya mau ngepost sebuah film, menambahkan film menggunakan member, pasti dia nggak bisa. Judulnya apa ya? Agak lain. Genre komedi.
Habis itu status kesediaannya available. True, karena belum ada. Nah, apakah bisa dia ngepost? Nggak bakal bisa, karena hanya admin yang dapat menambah film. Nah, member dia nggak bakal bisa. Nah, sekarang kita akan merental menggunakan member. Kita lihat dulu film yang mau kita rental. Misalnya kita akan merental nih ID 1 The Maze Runner. Caranya dengan coba lihat. Oh, kita sudah merental film yang ketiga ya tadi Zoro ini. Nah, sekarang kita akan coba ngerental film yang tadi yang satu The Maze Runner. Kita ubah dulu ke pos. Habis itu ke body. Kita akan merental film yang pertama, movie ID 1 sense. Nah, dia akan ada message movie rental successfully. Tuh, kita rental menggunakan member. Nah, habis itu kita tadi yang di get ini kita juga dapat melakukan register, menambah register ini buat menambah anggota lah. Kita bisa telepon adminnya nih ke nanti di register ini ubah guys menjadi member. Nah, di guys ini apakah bisa sih kita melakukan perubahan film dan melakukan rental? Kita coba dulu ya, kita namanya Dira. Jangan lupa nih, karena percobaan aja, kalau misalnya itu passwordnya dimasukin ke notepad. Sini juga OPM AAA 111 send. Nah, registrasi berhasil. Nah, kita akan melakukan login menggunakan member. Apakah kita bisa melakukan rental sama melakukan ini menambahkan film di movie ya? Dan juga melihat yang di movie, melihat filmnya. AAA 111 sense. Nih role guysnya guys ya, role-nya bukan member atau admin. Jadi tadi adminnya tuh aus. Nah, di movie nih, misalnya kita mau ngelihat film, kita jangan lupa kita ubah dulu tokennya. Send. Oh, masih bisa, ternyata guys masih bisa melihat film. Kalau ngeliat film berdasarkan ID misalnya 3, 2, masih bisa. Nah, misalnya kalau ngepost, kalau nggak ngedelete aja lah, ngedelete gua movies, send. Nah, tidak idenya ada hanya admin dapat menghapus film. Terus nge-put
Misalnya agak lain tadi kita ubah N1. Nah, bisa juga hanya admin yang dapat mengubah film. Itu pun termasuk member ya, member juga nggak bisa. Misalnya kalau hmm, hmm, tadi ini ngepost kita ubah benang namanya La La Land, salah satu film drama. Bisa nggak dia ngepost? Asen tidak hanya admin dapat nonton film, nggak bisa. Nah, di user apakah dia bisa melihat semua user? Jangan lupa ubah ya, send. Nggak bisa, dia juga nggak bisa melihat user berdasarkan ID. Nggak bisa, hanya bisa Anda tidak memiliki izin. Nah, coba kita ngepost user. Coba tadi user. Nggak isi username. Oi, oi, username Bobby, koma, itu password ABU123 itu role. Role-nya misalnya admin gitu ya. Kita coba buat nambahin admin. Coba kita post. Nggak bisa, hanya admin. Terus coba ngedelete. Kita coba satu-satu pokoknya. Ngeput. Ngeput aja berarti juga nggak bisa dong. Masalah. User 4 misalnya. Ngedelete. Nggak bisa. Hanya admin yang dapat menghapusnya. Jadi udah bisa ya. Terus coba kita ngerental, misalnya ngerental ID, bisa nggak? Menurut gua, terus saya nggak bersabar. Send. Kok get ngepost. Send. Nah, hanya member yang dapat. Berarti quiz itu nggak bisa, dia hanya tamu. Jadi kalau mau dia itu kita bisa ngubahnya menggunakan admin, ngubah role-nya jadi member. Nah, jadi itu saja yang saya dapat jelaskan di mini project 2 ini. Jadi mini project 2 ini tentang REST API Mini Movie Rental. Jadi kalau ada kesalahan saya mohon maaf sekali. Maaf Bu, tadi misalnya kalau ada saya ngeliat kiri kanan terus bisa saya tadi keluar. Jadi yang pertama di sini pokoknya kita setelah mengembangkan REST API Mini Rental ini dengan 3 modul nih, ada banyak sekali ini. Terus kita melakukan demonya menggunakan Postman. Jadi nah itu. Nah, jadi itu saja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.